Halo sobat Guru semua, welcome to my channel Ambibi Strong. Di hari ini kita bakal membahas tentang penempatan calon mahasiswa angkatan 1 dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan 2020. Juga ada baru-baru ini, tadi ini ada berita tentang juga perubahan jadwal dari PPG angkatan 1 ya dalam jabatan. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu selalu mendukung channel aku. Oke, now kita mulai. Jadi aku baru-baru ini mendapatkan informasi, ini surat edaran baru dari Kemdikbud ya, nomornya di sini, tentang penempatan calon mahasiswa angkatan 1 dan mekanisme lapor diri PPG 2020 ya, dalam jabatan pastinya ya. Nah, menindaklanjuti dan lain sebagainya tentang PPG dalam jabatan angkatan 1 bahwa daftar nama calon itu dapat dilihat di serkur.id udah ya. Kemudian perguruan tinggi menyampaikan surat yang dimaksud untuk melaksanakan lapor diri. Jadi nanti perguruan tinggi ini bakal menyampaikan surat. Nah, suratnya boleh dari ppg.kemendikbud. Jadi kalian harus akses sendiri nih ya. Boleh dari ppg.kemdikbud.go.id, boleh juga langsung di akun dari masing-masing universitas ya. Aku kasih contoh nanti di sini masuknya, aku kasih screenshotnya. Jadi masuk di sini terus ada menu info LPTK, di situ ada semua LPTK yang akan melaksanakan. Contohnya aku ambil Untat ya, jadi pendaftarannya kan masing-masing ya. Terus mereka udah ada ternyata menu untuk masuk ke lapor diri. Jadi lapor dirinya ini dilakukan secara online di universitas masing-masing ya. Aku coba di contohnya ya Untat kayak gini ya. Terus yang perlu kalian persiapkan ya, ada kalau di sini menurut surat ada beberapa yang perlu kalian persiapkan sebelum lapor diri. A1, fakta integritas, biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDikti. Nanti format itu kalian bisa download juga di ppg.kemdikbud.go.id yang menunya yaitu dalam jabatan. Nanti aku taruh sini ya biar lebih jelasnya. Oke, terus calon mahasiswa melaksanakan lapor diri daring untuk mengumpulkan dokumen sebagaimana yang terlampir. Nah, itu tadi. Hasil lapor diri selanjutnya agar dilaporkan di Jendetika melalui aplikasi SIM PKB. Nanti tulisannya Dirjen GTK sih ya, untuk melaporkan ulang ke SIM PKB. Jadi itu tadi ya syaratnya. Yang pertama punya format A1, fakta integritas, biodata mahasiswa, tadi aku udah jelasin di formatnya ada di sini. Terus surat izin kepala sekolah, scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP, scan SK pegawai terakhir, scan pas foto, scan NPWP. Tambahannya adalah persyaratan dari LPTK dari masing-masing. Misalnya kalau di Untat, aku lihat ya. Kalau di Untat kira-kira ada persyaratan apa yang ditambahkan? Ternyata nggak ada sih. Jadi sama aja ya. Jadi masing-masing universitas mungkin ada persyaratan tambahannya. Jadi kalian harus siap-siap. Makanya harus akses ya di sini. Oke. Nah, di sini juga di surat ini ada untuk biodata mahasiswanya sudah ada di yang surat yang aku downloadnya udah sekalian sama biodata mahasiswa. Oh, nanti aku masukin aja linknya ke bawah biar kalian bisa download juga ya. Nah, ini biodata mahasiswa untuk pangkalan data dikti. Jadi ini harus diisi karena nanti kalian bakal scan lagi kemudian dimasukkan ke di lapor diri itu ya. Jadi nama orang tua, ayah, anak dan lain sebagainya. Kemudian ini harus dibikin ulang pakai kop sekolah asal, jadi diketik lagi gitu ya. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah, jadi namanya siapa ini emang harus ada sih. Kemudian materinya nanti tanda tangan oleh kepala sekolah. Cepet-cepet diurus ya, ini udah terakhir soalnya deadline. Tapi menurut pengalaman aku sih
ini bisa dibuka lagi kalau misalnya ada yang belum sempat lapor diri gitu ya. Nah, seperti itu untuk penetapan registrasi dan penetapan peserta PPG 2020 dalam jabatan. Dan untuk perubahan jadwalnya itu di surat lain yang baru tanggal 28 Juli 2020 tentang perubahan jadwal PPG dalam jabatan tahun 2020. Jadi ada perubahan lagi ya. Ada di sini ya nomornya 2433/B2/GT 2020. Di sini dikatakan bahwa dengan hormat kami informasikan jadwal pelaksanaan PPG Angkatan 1 mengalami perubahan, yaitu orientasi mahasiswa yang semula dilaksanakan 3 Agustus menjadi 7 Agustus. Dengan adanya perubahan ini, maka semua rangkaian jadwal PPG Angkatan 1 mengalami penyesuaian. Adapun jadwal PPG Angkatan 2 dan 3 tidak mengalami perubahan, jadi cuma khusus Angkatan 1 doang ya. Jadi ini daftar perguruan tingginya, aku taruh di sini aja, terlalu panjang ya kalau dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya inilah jadwal terbaru dari pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 2020 ya, mulai dari konfirmasi kesediaannya. Ini cuma diganti ke orientasi mahasiswanya itu dia tanggal 7 Agustus, kemudian 10 Agustus sampai 5 untuk Angkatan 1 ya. Boleh dilihat di sini 16 sampai 29 Desember untuk pokoknya semuanya jadi mundur gitu. Jadi jadwalnya silakan lebih lengkapnya dilihat di sini. Oke. Jadi emang mundur 3 hari sih dari jadwal yang sebelumnya. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya selamat buat yang udah ada namanya di Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3 gitu. Tapi yang belum ada namanya nanti boleh dilihat ulang di Angkatan 2, Angkatan 3. Mungkin nanti ada perubahan lagi kan, ini nggak ngerti ya punya kronologisnya seperti itu ya. Oke, kalau kalian memang suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian. See you on my next video. Bye. Sebelum bye-nya aku bakal menunjukkan alur PPG dalam jabatan sesuai dengan arahan dari pendidikan profesi guru Kemdikbud ya. Nanti aku sertakan videonya di akhir biar panjang dikit videonya gitu. Oke. Bye. Alur proses pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Dalam rangka mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 akan dilaksanakan secara online atau daring yang dimulai dari seleksi, penetapan calon peserta, konfirmasi kesediaan, lapor diri, proses pendidikan, sampai dengan ujian akhir atau UKM PPG. Peserta PPG dalam jabatan adalah guru yang mempunyai pengalaman mengajar sebelum tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Biaya PPG dalam jabatan berasal dari dana APBN dan APBD yang akan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi penyelenggara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PPG dalam jabatan tahun 2020 akan melayani guru dari 37 bidang studi yang akan diselenggarakan di 61 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan proses penetapan peserta PPG dalam jabatan adalah 1. Penjaringan calon mahasiswa. Calon mahasiswa PPG dalam jabatan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, guru dalam jabatan belum mempunyai sertifikat pendidik, lulus seleksi akademik dan administrasi, telah melakukan konfirmasi kesediaan secara daring atau online melalui laman sergur.kemdikbud.go.id. 2. Registrasi. Setelah melakukan konfirmasi, calon mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan lapor diri ke perguruan tinggi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Perguruan tinggi akan memberikan surat pemanggilan calon mahasiswa. Informasi pemanggilan akan disampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id
laman perguruan tinggi, dan surat elektronik calon mahasiswa. 3. Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi pembelajaran daring atau LMS Kemdikbud dan video conference. Tahapan kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan dijelaskan berikut ini. Pendalaman materi atau daring 1 dilaksanakan secara daring selama 30 hari dengan materi, pedagogi, dan profesional. Pendalaman materi akan menuntaskan 10 modul terdiri atas 4 modul pedagogik dan 6 modul profesional. Dengan demikian, 1 modul dituntaskan selama 3 hari. Setelah selesai pendalaman materi dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran atau daring 2 yang diselesaikan dalam 14 hari yang meliputi pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan TPEC dan pemanfaatan sumber belajar ICT serta berorientasi HOTS. Pembuatan video praktik pembelajaran. Dilanjutkan dengan review pengembangan perangkat pembelajaran atau daring 3 yang diselesaikan dalam 8 hari dengan aktivitas meliputi review dan diskusi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan melalui new model peer teaching, menyusun rencana PTK dan RTL. Setelah tahapan ini, peserta melakukan uji komprehensif. Bagi mahasiswa yang lulus uji komprehensif dapat mengikuti tahap berikut yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL yang meliputi PPL 1 atau daring 4 diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Kegiatan PPL dilaksanakan di sekolah asal peserta sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang dan untuk praktik non-pembelajaran menerapkan instructional leadership. Review PPL refleksi PPL 1 atau daring 5 diselesaikan dalam waktu 4 hari secara daring dengan pendampingan oleh dosen. PPL 2 atau daring 6 diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Kegiatan PPL 2 tetap di sekolah asal sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang dan untuk praktik non-pembelajaran menerapkan instructional leadership. Proses PPL diakhiri dengan review PPL 2 atau daring 7 yang diselesaikan dalam 4 hari secara daring. Bagian dari proses PPG dalam jabatan adalah uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kinerja dilakukan secara daring atau online sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 4 hari efektif. Komponen yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam kelas. Uji pengetahuan untuk menilai kemampuan mahasiswa yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Uji ini berbasis komputer yang dilaksanakan di perguruan tinggi terdekat yang ditunjuk oleh Kemdikbud dijadwalkan selama 2 hari sesuai jadwal yang ditentukan. Jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 sebagaimana proses yang telah dijelaskan tadi terbagi dalam 3 angkatan sebagai berikut. Demikian tahapan proses PPG dalam jabatan tahun 2020. Semoga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas bagi semua guru dan pemangku kepentingan.